Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Selamat pagi. Salam. Kok masih do meneng? Salam. Ya gitu. Apa kabar? Luar biasa. Ya jangan ngantuk ya. Ayo pagi hari ini ibadah kita di kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau mulai dengan pujian Lingkupiku. Kita pujikan bersama-sama. Kita pujikan bersama-sama supaya ibadah kita di pagi hari ini bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lingkupiku. Kita pujikan ini sekali lagi. Lingkupiku. Dengan saya kita masuk di saat badai bergelora, akan datang bersamamu. Di saat badai bergelora, akan datang bersamamu. Dapat raja atas semesta, tenang engkau Allahku. Kita pujikan ini sekali lagi dengan sikap doa. Semua sikap doa, kita memujikan ini sekali lagi. Semuanya tutup mata, lipat tanganmu, kita pujikan ini sekali lagi. Lingkupiku Tuhan. Semua tutup mata, tidak usah melihat sana sini. Pandang Tuhan. Naungiku Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat badai
Segala puji dan syukur kembali kunaikan kepadamu Tuhan. Setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu di pagi hari ini, dengan lingkupan Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama anak-anak-Mu sekolah minggu GITJ Kelet di rumah mereka masing-masing. Di saat ini Tuhan kami bersyukur karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemenangan yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami punya Allah yang bangkit, kami punya Allah yang hidup. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan telah memilih kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk generasi gereja kami GITJ Kelet. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini, ibadah kami, kebangkitan Tuhan Yesus di minggu ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja Tuhan, tetapi kami bisa mengikuti ibadah kami di pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, sarana yang kami pergunakan untuk ibadah di pagi hari ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Beri kami kelancaran dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami awali ibadah kebangkitan Tuhan Yesus di hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya ulangi lagi karena mungkin ada yang baru bergabung di pagi hari ini. Ya, karena kita sudah lama tidak bisa berkumpul ibadah di sekolah minggu, pagi hari ini kita tetap semangat beribadah. Karena kita dididik di gereja GITJ, mari kita nyanyikan pujian Mares Sekolah Minggu. Supaya kalian tidak lupa, kita pujikan bersama-sama. Dengan semangat, kita memuji nama Tuhan. Di atas sekolah minggu, berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman semua kami pergi ke gereja dengan hati bergembira. GITJ. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengingatkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kita katakan bersama. Kami Anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. kami. Anak sekolah minggu. Puji Tuhan dalam setiap waktu. Kita pujikan ini sekali lagi. Kami anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman semua kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ Itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan. Dalam setiap Coba ini kita nyanyikan sekali lagi dengan suaramu yang keras, sekalipun di rumah kamu tetap memuji nama Tuhan dengan kekuatanmu. anak sekolah minggu, Kalau perlu berbakti Bapak kepada Ibumu ayah ajak ibu. nyanyi bersama. Bersama Sebelahmu teman juga. semua kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu,
Memuji nama Tuhan, sekalipun di rumah kita tetap semangat. Karena hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita pujikan dengan pujian Hom Pila Hom Pimpa. Ayo, di situ yang ada temennya, sama ibunya, bundanya, sama papa, sama bapaknya, sama mbahnya, terserah. Hom Pila Hom Pimpa. Jangan ketawa tok ya, nyanyi. Ya, karena kita sudah memuji nama Tuhan, kita mau mengingat bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak lupa untuk tetap mengingat akan kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita mau lanjutkan ibadah kita di pagi hari ini dengan pujian Yesus Bangkit. Ya, ini pujian yang sering kita nyanyikan dulu karena kita sudah lama tidak bisa bertemu. Tetapi saya percaya adik-adik masih ingat dengan pujian ini. Yesus lahir di hatiku, Dia tebus dosa-dosaku, Yesus selamatkan hidupku. Disalib di bukit Golgota, Dia mati gantikan diriku. Tak perlu ku takut dan cemas, karena
hafal, alangkah indahnya. Alangkah bersuka hatiku, Yesus lahir di hatiku. Dia tebus dosa-dosaku, Yesus selamatkan hidupku. Disalib di bukit Golgota, bangkitkan diriku. Tak berhubung, takut dan cemas, karena Yesus bangkit. Hai! Bersuka hatiku, Yesus lahir di hatiku. Dia tebus dosa-dosaku, Yesus selamatkan hidupku. Cobalah ini kita nyanyikan sekali lagi supaya kita masih ingat dan akhirnya hafal pujian ini. Alangkah Bersuka hatiku, Yesus lahir di hatiku. Dia tebus dosa-dosaku, Yesus selamatkan hidupku. Disalib di bukit Golgota, bangkitkan diriku. Tak berhubung, takut dan cemas, karena Yesus bangkit. Hai! bersuka hatiku, Yesus lahir di hatiku. Tebus dosa-dosaku, Yesus selamatkan hidupku. Yesus selamatkan hidupku. Yesus selamatkan hidupku. Sekali lagi, Yesus selamatkan hidupku. Iya, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita sudah tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini, yang belum ada Alkitabnya di dekatnya, segera ambil Alkitabnya supaya nanti kita bisa belajar bersama-sama. Oleh sebab itu, sambil mempersiapkan diri kita naikkan pujian seperti rusa yang haus. Kita sambil belajar pujian ini dengan mempersiapkan diri bahwa pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, begitu jiwaku. Begitupun jiwaku menunggumu, bagai padang yang gersang. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan, begitu jiwaku. Begitupun jiwaku, Tuhan. Kita pujikan dari awal, seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, begitu jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku. Hanya
menyaksikan ini sekali lagi untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Begitupun jiwaku menunggumu bagai tanah padang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tangan yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku Untuk lebih dekat lagi padamu. Waktu selanjutnya kami serahkan bagi hambanya yang di pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Mesti di rumah pada masih ngantuk. Terus di rumah masih, oh mama ngapain sih aku dibangunin? Ibu ngapain sih aku dibangunin? Ayo. Hari ini kita akan beribadah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun pagi-pagi kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema Salam Paskah dari Kak Nela. Apa temanya? Salam Paskah dari Kak Nela. Nah, adik-adik semuanya, pemerintah kan sudah menetapkan kita nggak boleh keluyuran, kita nggak boleh pergi-pergi, kita harus di rumah. Nggak boleh pergi kemana-mana, apalagi liburan. Nah, walaupun kayak begitu, kita harus mengikuti apa aturan pemerintah. Biar kita nggak ketularan corona, nanti kita sakit, nanti kita nggak boleh kumpul-kumpul lagi. Nggak apa-apa ya, kita harus stay di rumah. Nah, firman pada hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang ke-9. Matius 28 ayat yang ke-9. Semuanya buka Alkitab. Kalau belum bisa buka Alkitab, minta tolong mamahnya, ibunya, papahnya, bapaknya, atau siapalah yang ada di rumah. Kita akan baca bersama-sama. Ayo, kita akan buka Matius 28 ayat yang ke-9. Kita baca bareng-bareng ya, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Amin. Oke, adik-adik semuanya, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di pagi hari ini.
Kami anak-anak sekolah minggumu GITJ Kelet akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Berikan semangat untuk beribadah walaupun posisi mereka berpisah dan tidak bisa bersama-sama. Berkati hamba-Mu Kak Nela yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kak Nela dapat menyampaikan dengan baik, terlebih adik-adik sekolah minggu dapat mengerti dan dapat memahami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, semangat! Adik-adik, siapa yang ingat firman Tuhan kemarin Jumat? Kak Moses ya yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik ingat, Kak Moses bilang apa? Kak Moses kemarin itu menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus disalib. Nah, kisah Tuhan Yesus disalib itu pasti terkenang sekali dan teringat sekali bagi orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan Yesus menderita, bagaimana Tuhan Yesus dihina, bagaimana Tuhan Yesus ditendang-tendang, sampai Tuhan Yesus kesakitan, kepalanya berdarah, tangan kakinya dipaku. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus melakukan itu? Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk menggenapi atau memenuhi apa firman Tuhan yang pernah Tuhan Allah katakan. Tuhan Allah akan berfirman bahwa akan ada anak manusia yang akan menjadi juru selamat. Dia akan menebus semua dosa manusia di atas kayu salib. Nah, inilah Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia yang akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Bagi setiap orang percaya, Kak Nela, adik-adik semuanya kan orang percaya. Jadi saat hari ini kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus bangkit setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik pasti setiap orang percaya sedih. Tuhan yang suci, Tuhan yang baik, Tuhan yang gak penuh dosa, Tuhan Yesus yang gak pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi Tuhan Yesus disalib untuk orang-orang yang berdosa, yang gak percaya sama Tuhan. Apalagi kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita akan masuk pada cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat mati di kayu salib, saat Tuhan Yesus bangkit dalam kematian. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup lagi. Tuhan Yesus gak ada di kuburannya waktu itu. Siapa sih yang lihat Tuhan Yesus dalam kuburannya? Nah, ini kita akan baca pada Matius 28 yang pada ayat, ayo berapa? Nah, ini ayat yang pertama. Matius 28 ayat yang pertama. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Nah, jelas-jelas kan? Waktu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain, dia menjenguk kuburan Tuhan Yesus. Dan dia melihat waktu itu, ternyata Tuhan Yesus gak ada di kuburannya. Tuhan Yesus kosong kuburannya. Tuhan Yesus gak ada. Dan Tuhan Yesus ternyata
dia hidup lagi. Dan pada kisah ini yang kita sudah bacakan pada ayat yang 9, Tuhan Yesus bangkit. Sesuai dengan firman Allah bahwa anak Allah akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dari kuburannya, dari matinya. Dan kisah itu menjadikan kita bagaimana Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Allah, Tuhan Allah penuh kuasa. Orang yang mati bisa bangkit. Menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia sangat-sangat meyakinkan bahwa dia adalah juru selamat kita. Juru selamat buat Kak Nela, juru selamat buat adik-adik semua dan juga orang percaya. Nah, dengan hal itu Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, kita sebagai orang percaya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan terkhusus yaitu kita sebagai orang percaya harus mengabarkan kabar sukacita, kabar Injil bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, Kak Moses ceritakan kemarin Jumat, dia penuh dengan penderitaan, dia menebus dosa manusia, tapi dia bangkit kembali dan menemui murid-muridnya untuk menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus mengabarkan sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, biar kita enggak pusing-pusing lagi, kakak punya alat peraga nih, bagaimana menunjukkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup, yang awalnya mati, kembali lagi bangkit, dan menyatakan kuasa Allah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Karena dia menebus dosa kita, dia menyucikan kita dan membersihkan kita kembali. Nah, lihat ya, perhatikan ya. Kakak punya air yang kotor. Air yang kotor sekali. Ini umpamanya kita umat manusia. Orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang penuh dosa. Orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan. Orang-orang yang tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, umpamanya seperti ini. Jadi, ini umpamanya manusia, sesuai firman Tuhan. Dan ini ada air yang bersih. Ini adalah umpamanya Tuhan Yesus. Dia orang yang suci, dia orang yang bersih dibandingkan kita yang kotor. Tapi karena firman Allah, karena nubuat Allah bahwa akan ada datang juru selamat bagi orang-orang yang berdosa, Tuhan Yesus diutus langsung ke dunia. Diutus langsung ke dunia untuk membersihkan orang-orang yang berdosa di atas kayu salib. Nah, ini kakak akan tuangkan ya. Nah, seperti ini. Ibarat seperti ini. Orang yang berdosa karena kayu salib, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya. Nah, manusia jadi bersih kembali. Manusia jadi suci kembali. Dan manusia dapat memilih mana yang baik dan mana yang benar. Tuhan Yesus bangkit kembali ke surga. Dan kita sebagai manusia yang hidup, walaupun kita tidak tahu wujudnya Tuhan, tapi kita mengimani Tuhan ada di surga, tapi Allah tidak meninggalkan kita. Tuhan Allah menurunkan Roh Kudus untuk setiap orang-orang percaya. Jadi kakak Nela, adik-adik semua yang di rumah, kita patut bersyukur. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita harus selalu berbuat baik. Kita harus selalu menuruti kebenaran firman Tuhan. Seperti ini, kita sudah suci. Kita sudah mengerti mana yang baik yang salah, jadi kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, kita harus bersyukur. Kita mengenang kembali Tuhan Yesus
di hari kebangkitan ini, agar kita selalu seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa, semuanya tangannya dilipat, mata yang ditutup. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang saat ini kami dengarkan. Tuhan Yesus berkati kami sehingga kami selalu kuat, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan hal kebaikan, selalu memberikan kasih sayang pada teman kami, memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami dan kepada siapapun itu Tuhan. Sebagai bentuk nyata kami Tuhan, kami selalu berucap syukur kepada Engkau. Dan pada hari ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu sedang mengadakan, merayakan, dan mengenang Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya bahwa Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kami masing-masing dan kami percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu mengikut Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan saat ini kami percaya tidak ada Tuhan lain selain Engkau Tuhan. Selain Engkau yang selalu memberikan anugerah terindah buat kami sehingga kami dapat merasakan kesehatan, dapat merasakan kebugaran, kami bisa bermain, kami bisa meloncat-loncat, itu semua karena Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, berikanlah segala kebutuhan yang kami lakukan. Bapa, berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Nela ingin mengucapkan selamat Paskah. Ini adalah salam Paskah dari Kak Nela. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, karena kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mempersembahkan pujian, kita dikasih waktu untuk mempersembahkan apa yang kita miliki buat pekerjaan Tuhan di gereja kita. Jadi kalau Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib dan hari ini itu bangkit dari antara orang mati, Tuhan itu sangat berkorban bagi kita. Oleh sebab itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pagi hari ini kita dikasih waktu untuk mempersembahkan. Biarlah persembahan kita pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita pujikan betapa hatiku berterima kasih. Persiapkan persembahan kalian. Kita serahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, setulus hati kita.
semua. Ya adik-adik, kita sudah mempersembahkan apa yang sedikit sudah kita miliki melalui persembahan pada pagi hari ini. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih saat ini kami sudah mempersembahkan apa yang kami miliki melalui orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga dapat dikelola melalui guru sekolah minggu dengan baik. Bapa, berkati pengurus yang mengolah ini, berikan roh hikmat kebijaksanaan sehingga dalam mengolah persembahan ini Tuhan Yesus akan memperkenankannya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatan, pergumulan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, cukupkan itu semua Tuhan. Dan Bapa dalam surga, berkati anak-anak sekolah minggumu dalam masa pertumbuhan ini, berikan kepandaian, kecerdasan, dan kreativitasan sehingga anak-anak sekolah minggu GITC Kelet ini Bapa dapat menjadi terang dan garam melalui setiap prestasi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami melalui setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.